Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan semua karunia-Nya kebaikan menjadi sempurna, walhamdulillah. Dan insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita di pagi ini, masih melanjutkan kajian tentang bagaimana haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sebelumnya telah kita sebutkan tentang wajibnya haji atas seorang muslim yang balik, akil, dan juga sahih serta al-mustati', dan dia mampu. Dan telah kita sebutkan bahwa mampu di sana berkaitan dengan beberapa hal. Tentu saja adalah kemampuan yang berkenaan dengan harta, baik saat di perjalanan, saat ketika haji, dan kemudian bekal yang ditinggalkan. Demikian juga mampu juga berhubungan dengan keamanan perjalanan dan juga adanya mahram bagi wanita yang berhaji. Dan kemampuan di sana juga saat ini bertambah dengan adanya kewajiban visa bagi mereka yang akan haji. Ada beberapa data yang telah saya sebutkan dan mungkin ada sebagian yang perlu dilengkapi atau ada hal yang mungkin belum jelas. Dengan izin Allah SWT, walhamdulillah, bahwa kalau kita lihat ternyata biaya haji di Indonesia itu termasuk paling murah di ASEAN. Ketika saya lihat ulang, ternyata memang rata-rata paling murah di ASEAN itu adalah negara Indonesia. Kemudian yang kedua, saya telah menyebutkan daftar tunggu yang lama di Indonesia, yakni di Balikpapan sampai 30 tahun, di Jakarta sampai 45 tahun, daerah lain dengan rentang waktu yang berbeda, tetapi tetap saja walhamdulillah. Tetap saja walhamdulillah, sebab ketika saya lihat, walaupun daftar tunggu katakanlah di Thailand hanya 1 tahun, Vietnam, Sri Lanka, tetapi ternyata ya dengan kita sama, itu adalah negara Singapura misalkan 35 tahun, dan yang paling lama itu adalah negara Malaysia. Walaupun penduduknya lebih sedikit dari kita, tetapi kotanya juga sangat kecil, sehingga daftar tunggunya menjadi 140 tahun. Jadi khusus di Malaysia itu daftar tunggu hajinya 140 tahun. Kita bisa bayangkan, ya, bisa bayangkan daftar kemudian 140 tahun lagi baru haji. Silahkan dicek jamaah. Kemudian saya juga menyebutkan di Indonesia dana kelolaan haji yang dikelola oleh BPKH di bawah Depak dengan rentang waktu yang lama tadi, sehingga dananya menjadi sangat luar biasa besar. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Haji, BPKH diamanahkan dan boleh untuk menginvestasikan dana tersebut. Untuk menginvestasikan dana tersebut dengan asas keamanan dan mempunyai keuntungan. Dengan asas keamanan dan mempunyai keuntungan. Saya awalnya tidak melihat pada instrumen investasi mana saja kumpulan dana haji yang luar biasa yang saya lihat datanya mencapai 170 triliun. Jadi dana setoran haji daftar tunggu itu mencapai kurang lebih 170-an triliun. Dan kemudian diinvestasikan oleh BPKH dalam amanah undang-undang boleh diinvestasikan pada instrumen keuangan secara tidak langsung atau secara langsung. Boleh secara langsung. Nah, ternyata secara langsung sejauh ini menurut BPKH belum dilakukan. Yang ada adalah tidak secara langsung pada instrumen keuangan dua yang dianggap aman dan pasti menguntungkan. Yang pertama adalah pada sukuk, kurang lebih sekitar 70% dengan margin atau keuntungan 6-7% di luar keuntungan capital gain. Dan yang kedua adalah pada instrumen deposito di bank syariah, sehingga setiap tahun menghasilkan keuntungan dengan nilai besi 7-10%.
kita bisa bayangkan 170 triliun. Menghasilkan setiap tahunnya 7 atau 8 sampai 10%. Berapa itu Pak ya? Katakanlah 10%. Ya, luar biasa. 17 triliun. Antara 10 atau paling minim 8, saya lihat datanya, sampai 10 sampai 17 triliun. Oleh karena itulah Depak bisa memberikan nilai manfaat haji. Kalau kita lihat biaya haji itu ada 2 komponen jamaah. Yang pertama adalah BPEH, ya, biaya perjalanan ibadah haji, dan itu merefleksikan nilai total ibadah haji. Nilai total ibadah haji katakanlah 95 juta atau sekian atau 100 dan yang semacamnya. Nah, 40% adalah nilai manfaat, return investasi yang diberikan oleh BPKH dikembalikan kepada jamaah haji, terutama jamaah haji reguler biasa. Itu ditanggung oleh BPKH berapa tadi? 40% disubsidi dari keuntungan. Nah, hanya 60% yang dibayarkan oleh jamaah haji. Maka dari nilai real katakanlah 90 juta yang dibayar paling sekitar 56 atau 58 sekian juta. Dan saya awalnya menyatakan harus ada akad yang jelas. Ternyata ketika saya lihat ada memang akad muwakil, ada akad taukil, perwakilan dari jamaah ke BPKH. Kemudian juga walhamdulillah diaudit dan setiap pembatalan juga full dikembalikan karena panjangnya daftar tunggu. Nah, kita tidak membahas ke sana jamaah, alhamdulillah, maksudnya tadi dibandingkan 140 dengan 30 tahun ya masih mending lah. Kita akan membahas tentang hal-hal yang biasanya salah paham atau terjadi penyimpangan atau bid'ah atau kesalahan dalam ibadah haji dan umrah. Dalam ibadah haji dan umrah secara ringkas kalau kita review ulang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di dalam masalah miqat. Di dalam masalah miqat, kesalahan yang lazim terjadi, dan ini mungkin karena berbagai macam alasan, adalah seseorang melaksanakan ihram tanpa miqat. Ini lazim terjadi misalkan jamaah haji yang langsung landing di Jeddah. Harusnya ketika di Yalamlam, ketika masih di pesawat, kemudian pilot mengumumkan bahwa kita sebentar lagi mendekati wilayah Yalamlam, diharapkan jamaah untuk mengambil miqat dari atas pesawat. Ya, itu kan seharusnya persiapannya ketika saat di bandara atau saat di hotel, atau ketika saat sebelum berada di atas Yalamlam. Nah, yang lazim terjadi sebagian, terutama ketika ibadah haji, itu langsung ke Jeddah dan ngambil miqatnya dari Jeddah. Jeddah bukanlah miqat. Jeddah adalah miqat bagi penduduk Jeddah. Maksudnya orang yang lebih dekat daripada miqat atau penduduk Mekah, maka di luar Mekah tetapi lebih dekat daripada miqat, maka tempat tinggalnya adalah miqat. Bagi penduduk Mekah ketika umrah maka keluar dulu ke tanah halal, dan bagi haji langsung dari Mekah bisa langsung mengambil miqat untuk ihram. Nah, yang kita lihat adalah diberlakukan atau disamakan dengan miqat daripada penduduk Jeddah. Mungkin karena dilihat sudah landing, ditampung di penampungan di Jeddah, sehingga mungkin diijtihadkan bahwa dia seakan-akan sudah menjadi penduduk Jeddah dalam 2-3 hari itu atau 1-2 malam. Kemudian dari tempat penginapan atau penampungan di Jeddah ngambil miqat untuk melaksanakan ihram. Ini tentu saja riskan sebab itu khusus bagi penduduk Jeddah. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ihram juga lazim mungkin terjadi ada banyak kesalahan, misalkan entah dia masih memakai pakaian yang dijahit atau memakai minyak wangi yang seharusnya itu ketika saat sebelum mengambil miqat, sebelum mengucapkan Allahumma labbaika umratan atau labbaika hajjan wa umratan la riya wa la sum'ah. Demikian juga perempuan mungkin dia menutup wajahnya atau memakai 2
sarung tangan, itu beberapa kesalahan yang lazim terjadi. Kesalahan yang berikutnya yang lazim terjadi pada talbiyah adalah sedikit diucapkan. Harusnya talbiyah itu maksimal, sebanyak-banyaknya dikumandangkan dengan suara keras, seperti itulah yang diperintahkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dari sejak miqat sampai dia masuk ke Masjidil Haram, sampai dia pertama kali memulai tawaf dengan menyentuh Hajarul Aswad. Maka diperbanyak dia mengucapkan at-talbiyah dengan suara yang kencang bagi laki-laki, dan perempuan kencang kalau tidak ada laki-laki, dan pelan ketika ada laki-laki asing. Seperti itu. Kemudian kesalahan yang lazim terjadi adalah dipandang bahwa ketika ihram otomatis melaksanakan sholat sunnah ihram. Ulama menyatakan, secara umum mayoritas para ulama menyatakan tidak ada sholat sunnah ihram. Lalu bagaimana penjelasan dengan sholat sunnahnya Rasulullah SAW di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah? Al-Imam Ibnu Qayyim mengulasnya dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa yang dimaksud dengan sholat di sana kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu adalah sholat qasar zuhur, sehingga beliau sholat 2 rakaat. Otomatis datang sebelum zuhur, beliau mandi, berpakaian kain ihram, maka kemudian beliau sholat. Yang dimaksud adalah qasar untuk 2 sholat zuhur. Ulama yang lain menyatakan bahwa Dzul Hulaifah itu adalah tempat yang diberkahi, maka berbeda dengan miqat yang lainnya. Disunnahkan sholat sunnah bukan sebagai miqat, hanya kena pas tempatnya itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan. Seperti itu. Walaupun juga ada pendapat yang berbeda. Kemudian kesalahan yang berikutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika saat melaksanakan tawaf, maka mungkin saja ada seseorang yang terlupa melakukan ittiba' atau membuka pundak kanannya, atau dia lupa melakukan ramal atau berlari-lari kecil 3 putaran yang pertama selain untuk tawaf wada' dan juga tawaf sunnah, demikian juga tawaf ifadah. Jadi ketika pertama kali datang untuk tawaf umrah dan tawaf kudum, maka disunnahkan al-ramal sebagaimana yang kita katakan. Mungkin saja sebagian orang terlalu semangat misalkan, sehingga ketika umrah dia berdesak-desakan atau menyakiti jamaah yang lainnya karena saking ingin mendekat ke Hajarul Aswad atau ke dekat multazam untuk melakukan iltizam atau iltisaq, ya, memepetkan badannya ke dekat pintu Ka'bah. Maka yang demikian tentu saja jikalau dia menyakiti orang lain, lebih utama bagi dia untuk tidak memaksakannya. Kemudian yang lain mungkin saja sebagian kekhilafannya adalah dia memberikan isyarat kepada rukun Yamani. Ya, ada rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Dan rukun Yamani ulama jelaskan yang diperhatikan oleh Rasulullah adalah hanya diusap saja, tidak dicium. Kalau tidak bisa diusap juga tidak diberikan isyarat. Yang dicium, diusap dan diberikan isyarat hanyalah rukun Al-Hajarul Aswad. Naam. Kemudian juga Al-Hajarul Aswad tidak dicium dan tidak disyaratkan, tidak diusap pada putaran yang terakhir, yakni yang ke-7. Hanya saja ketika telah dia salat di makam Ibrahim, disunnahkan untuk balik untuk mencium atau mengusap atau dia memberikan isyarat kepada Al-Hajarul Aswad. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang membaca doa-doa yang dia yakini keutamaan atau disyariatkan. Secara umum tidak ada doa yang disyariatkan di dalam tawaf, kecuali bahwa seseorang memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya khusus antara rukun Yamani dengan rukun Al-Hajarul Aswad dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dia menuju Safa. Naam.
Kesalahan Safa umumnya lebih sedikit ketika melakukan sa'i, lebih sedikit daripada tawaf. Kecuali bahwa terkadang seseorang lupa berdoa ketika di atas bukit Safa atau lupa berdoa ketika di atas bukit Marwah dengan menghadap kiblat dengan doa yang disyariatkan dan zikir yang disyariatkan, atau dia tidak berlari-lari kecil di antara dua tanda yang hijau. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesalahan pada tahallul. Kesalahan pada tahallul bagi wanita mungkin saja dia terbuka kepalanya ketika akan tahallul padahal ada orang melihat misalkan, atau misalkan bagi laki-laki dia hanya sedikit saja padahal bagi laki-laki itu adalah al-qasru wal halaq. Al-qasru menggunting, memendekkan, maksudnya semuanya dipendekkan, atau al-halaq sekaligus digundul. Lalu di sini menjadi pertanyaan, bagaimanakah ketika haji tamattu tahallul? Kemudian nanti ketika rangkaian ibadah haji saat lempar jamratul aqabah tahallul pertama. Kemudian selesai tawaf ifadah tahallul yang kedua. Berarti ada 3 jenis tahallul. Ulama katakan bahwa tetap lebih utama adalah al-qasru kalau ada rambutnya. Jadi ketika datang umrah gundul dulu, nanti tanggal 8 ya kan, kemudian ke Mina, Arafah dan Musdalifah, kemudian balik lagi ke Mina untuk Jamratul Aqabah, tahallul lagi, sudah gundul sekali, gundul lagi 2 kali ya kan. Nah yang repot itu ketika langsung dia ke Mekah tawaf ifadah, tidak ada sela misalkan, langsung. Utamanya kan demikian, tahallul lagi, gundul yang ke-3, tapi biasanya rambutnya belum ada, mau digundul juga nggak ada mungkin ya. Maka tahallul ketika selesai Jamratul Aqabah mungkin saja dikhawatirkan nggak ada rambut lagi, dia al-qasru, kemudian al-halqunya, gundulnya saat selesai tawaf ifadah. Kemudian kaum muslimin terkadang tidak bisa identifikasi atau lupa atau susah mengingat mana yang menjadi sunnah, mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi wajib. Rukun konsekuensinya adalah tidak sah. Adapun wajib konsekuensinya adalah dam, baik dam kecil atau dam besar. Adapun sunnah maka hilangnya keutamaan. Ketika tanggal 8 bergerak ke Mina dan nginap di Mina, maka itu adalah sunnah. Maka itu adalah sunnah. Kalau sengaja ditinggalkan tentu saja adalah kesalahan. Tapi ketika datangnya ke Saudi, ke Mekah terlambat, seseorang datangnya mepet, dia bisanya tanggal 9, maka tanpa nginap di Mina pun itu sudah sah. Tidak wajib juga dam, tetapi dia langsung menuju ke Arafah. Langsung menuju ke Arafah. Kemudian di Mina sebagaimana kita ketahui tidak ada ibadah khusus ketika datang ke sana di siang hari, melaksanakan sholat ya dengan qasar pada waktunya. Kemudian ketiga di pagi hari ketika telah terbit kemudian bergerak ke Arafah. Di Arafah maka Rasulullah SAW sebagaimana telah kita sebutkan pekan lalu, beliau berkhutbah sebelum sholat zuhur dan asar, sebelum memasuki Arafah di Namirah. Tetapi ulama juga menyatakan tidak masalah jikalau repot atau ada alasan yang lain, dia laksanakan sholat zuhur dan asarnya ketika telah di Arafah. Tidak masalah sama sekali. Kemudian terkadang kesalahan ketika di Arafah seseorang tidak memastikan apakah dia di dalam Arafah ataukah di luar Arafah. Sebagian yang lain kesalahannya mungkin berusaha untuk mendaki atau berada di Jabal apa namanya itu, Pak? Jabal Rahmah. Ya, seperti itu. Tidak ada syariat yang demikian, ketentuan harus di sana. Seseorang yang penting berada di Arafah. Kesalahan yang lain seseorang sedikit doanya. Padahal seharusnya seseorang memperbanyak doa ketika saat wukuf di Arafah, sebab itu adalah saat yang paling utama dan dipastikan dia menghadap kiblah. Dipastikan dia menghadap al-qiblah.
Sebagian yang lain kesalahan wukufnya mungkin hanya sebentar dan lama di tenda, atau dia hanya sebentar langsung lanjut ke Musdalifah. Maka para ulama menjelaskan yang disebut dengan wukuf itu adalah sampai tenggelamnya matahari, dan jikalau dia wukuf tidak sampai tenggelam matahari, dia wajib dam, nyembelih kambing, tetapi masih sah. Ya, jikalau dia sampai tenggelam matahari, maka itulah yang sempurna. Kemudian dia balik ke Musdalifah, ke Mina lewat Musdalifah. Nah, di Musdalifah jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang lazim terjadi biasanya jemaah haji Indonesia itu umumnya sebentar, habis itu langsung bergerak ke Mina dengan alasan mungkin sulit atau macet atau yang lain-lainnya. Tetapi duluan ketika saat tengah malam lewat, itu khusus bagi orang tua dan orang yang lemah serta sakit. Adapun selain itu maka mereka wajib sampai pagi. Nah, jikalau tidak mabit di Musdalifah, konsekuensinya adalah bayar dam lagi kambing. Kemudian kesalahan berikutnya, sebagian kaum muslimin di Musdalifah tidak sibuk berdoa dan istirahat, tetapi mereka katakanlah malah ngobrol misalkan, malah foto-foto misalkan, melakukan hal yang tidak bermanfaat, atau misalkan sibuk mencari batu. Berhubungan dengan batu untuk Jamratul Aqabah saat di Mina, itu memang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memungut batu di daerah Musdalifah, lebih tepatnya di Muhassir. Tapi ulama menyatakan bukanlah ketentuan baku bahwa batu tadi harus diambil di Musdalifah. Ya, kalau bisa di Musdalifah alhamdulillah, kalau nggak bisa juga tidak masalah. Mau di Musdalifah, mau di Mina, maka jamrah yang dia lakukan itu adalah sah. Kemudian bergerak ke Mina, melempar Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak 7 kali 3 seseorang melemparnya, dan kemudian pada hari itu dia menyembelih hadyu. Ya, menyembelih hadyu, demikian juga korban. Nah, kemudian dia melakukan tawaf ifadah. Berhubungan dengan tawaf ifadah setelah Jamratul Aqabah, maka yang sunnah adalah langsung. Jadi setelah Jamratul Aqabah, kalau bisa langsung ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Jikalau tidak bisa, boleh ditunda pada hari tasyrik sambil di Mina sambil tawaf ifadah. Jikalaupun sulit, maka boleh juga dilakukan selesai rangkaian nafar awal, nafar tsani di Mina 2 atau 3 hari, melempar jamrah semuanya selesai, baru sekalian tawaf ifadah, baru istirahat, baru tawaf al-wada'. Nah, kesalahan ketiga Jamratul Aqabah, ya, kesalahan Jamratul Aqabah. Sebagian orang mungkin terlalu semangat, ya, karena persepsinya ini melempar iblis begitu ya. Semangat betul ya. Kadang-kadang batunya dianalogikan, kalau batunya kecil nggak sakit ya kan, sekalian cari yang besar-besar, sampai ada yang histeris sekalian ngamuk-ngamuk mungkin. Bahkan sendal juga ikut dilempar, saking pakai penghayatan. Maka tentu saja ini adalah kesalahan. Nah, tempat doa ketiga Jamratul Aqabah itu ada 2. Ketika selesai sugra, berdoa menghadap kiblat. Kemudian selesai melempar wusta, juga menghadap kiblat, berdoa. Tetapi tidak boleh di daerah jamarat. Seseorang harus minggir dulu, cari posisi aman, sehingga dia bisa khusyuk berdoa. Ulama sebutkan sepanjang-panjangnya. Gimana patokannya? Kata para ulama adalah sesuai atau mirip dengan durasi baca surah Al-Baqarah atau An-Nisa atau Ali Imran atau An-Nisa. Berapa menit itu Pak ya? 1 jaman mungkin ya, 1 jaman. 1 jam itu berdoa banyakin. Sebab kan habis itu juga nggak ada tugas lain di Mina.
Kemudian ke wusta berdoa lagi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian ketika di Aqabah tidak perlu berdoa lagi. Kemudian seseorang memilih antara nafar awal, antara nafar sani. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara manusia ada yang memilih 2 hari, di antara manusia ada yang memilih 3 hari. Syaratnya adalah kalau memilih nafar awal 2 hari di Mina, dia harus keluar sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam. Dan ulama juga menambahkan nafar awal hanya bagi mereka yang sudah melakukan tawaful ifadah. Adapun kalau dia tawaf ifadah ditunda, maka seseorang berarti dia melazimkan atasnya nafar ats-tsani, wallahu taala alam bissawab. Maka dengan demikian ketika tahallul, di sana ada 2 jenis tahallul. Selesai Jamratul Aqabah tadi gundul, kemudian langsung ifadah gundul lagi. Nah, tahallul yang pertama disebut dengan tahallul sugra. Ya, tahallul sugra. Kemudian tahallul yang kedua disebut dengan tahallul al-kubra. Tahallul al-kubra. Maka ketika tahallul sugra, maka seseorang tidak boleh berhubungan. Kalau berhubungan, dia damnya adalah onta. Ya, onta misalkan 50-70 juta lumayan Pak ya. Ya, padahal uang saku yang di cashback oleh Depak itu kan kurang lebih sekitar 750 rial. Tapi damnya 1 onta ya lumayan juga. Tetapi ketika dia selesai tahallul dari tawaf ifadah, maka dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan dengan istrinya. Dan ketiga sebelum tahallul awal dia berhubungan, maka telah batallah rangkaian ibadah haji yang dia lakukan. Kemudian setelah itu ada syariat yang lain namanya tawaf wada'. Dan ini terkadang ada kesalahan persepsi. Sebagian kaum muslimin memahami pokoknya kalau ke Mekah, umrah atau haji ingin pulang balik ke negeri kita itu tawaf wada'. Padahal tawaf wada' ini khusus bagi ibadah haji. Tawaf wada' tidak disyariatkan untuk umrah atas pendapat yang lebih kuat dan tepat kata para ulama. Dilihat daripada manasik haji Rasulullah SAW, beliau hanya melakukan tawaful wada' ketika untuk ibadah haji sebagai wajib daripada haji yang wajib dengan ancaman dam kalau ditinggalkan. Tetapi beliau tidak lakukan untuk ibadah umrah. Untuk ibadah umrah maka yang banyak disyariatkan adalah tawaf sunnah, walaupun itu setiap harinya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang sangat penting sebagaimana telah kita sebutkan bagi ibadah haji ini. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Maka ini sangat penting. Ya, seseorang mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia mengambil miqat, dia mulai ihram, itu kan ada tambahan kalimat daripada Rasulullah SAW, Allahumma labbaika hajjan wa umratan la riya'a wa la sum'ah. Ya Allah, aku mulai berihram untuk haji dan umrah, tidak kena riya, ingin dilihat, wala sum'ah, tidak juga ingin didengar dan dipuji oleh manusia. Sampai disebut dengan lisan, la riya'a wala sum'ah. Ya, seperti itu. Maka seseorang wajib mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan pada semua amal yang dia lakukan. Banyak hal yang mungkin bisa mencederai ikhlas ini, di antaranya adalah posting-postingan. Ketika seseorang sedang di haji atau sedang umrah, awalnya tidak ada riya dan tidak ada sum'ah, hanya ingin berbagi inspirasi, motivasi dan pengalaman saat di Mekah, tapi bisa jadi terselip ya, dan syaitan itu jam terbangnya sangat tinggi. Usia syaitan iblis berapa tahun sudah Pak? Ya, kalau kita lihat usia iblis nih ya dari sejak Nabi Adam kan begitu ya, sebelum penciptaan Nabi Adam sampai saat ini. Jadi memang jam terbang dan pengalamannya sudah sangat tinggi
Ya, ibaratnya kita prajurit pion melawan jenderal di medan perang. Jadi memang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, bukan berarti diharamkan tapi sangat berbahaya. Kemudian seseorang juga tidak boleh bermaksiat selama di Masjidil Haram. Ya, kebanyakan jemaah haji Indonesia fenomenanya adalah banyak menghabiskan waktu dengan ngobrol, katakanlah demikian. Kemudian yang kedua, banyak juga yang melakukan kebid'ahan. Kemudian yang ketiga, umumnya terlihat secara lazim itu menghisap rokok di sana. Menghisap rokok. Bahkan kadang-kadang di dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Seperti itu. Ini tentu saja dosanya beda, Pak. Kalau merokok di Indonesia sama kalau merokok di sana. Dan saya katakan tidak mungkin sambil merokok bismillah dulu, ya kan? Tidak mungkin demikian. Maka ini adalah hal yang harusnya menjadi semangat bagi mereka yang masih merokok untuk berhenti ya sebelum dia ke sana. Tetapi kadang-kadang sesama perokok saling memotivasi, itu masalahnya. Enggak apa-apa, Pak. Saya biasa kok di sana. Ya. Kalau cuma beberapa kotak enggak masalah, beberapa dus ya seperti itu. Maka ini juga harus menjadi perhatian dan seseorang wajib mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan dengan tata cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum, lihatlah oleh kalian hajiku dan kalian ikutilah manasik hajiku. Maka seseorang tidak boleh melakukan apa yang disebut dengan bid'ah, terutama ketika di Mekah dan Madinah. Sebab itu menentukan pahala ibadah dia. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah dia haji dengan rezeki yang halal, dengan harta yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah hanya hal-hal yang baik dan beribadahlah kepada Allah dengan harta yang halal, dengan harta yang halal. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan ringkasan daripada ibadah haji dan umrah, dan selebihnya mungkin silakan jamaah, ada yang ditanyakan. Ya silakan Pak. Kesalahannya contohnya misalkan apa Pak? Iya, betul. Iya. Ya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau di Haji Plus itu kan bimbingan biasanya memang lebih intensif dibanding haji reguler biasa, atau terkadang seseorang mendapatkan pembimbing yang misalkan tidak ada penekanan terhadap sunnah Rasulullah SAW, atau misalkan karena kendala yang lain, karena saking banyaknya jamaah haji yang dihandle oleh Depak sehingga tenaga pembimbing juga tidak mencukupi. Kalau nggak salah satu pembimbing untuk berapa jamaah ya untuk haji Depak itu sangat banyak, kalau nggak salah rasionya bisa sampai 250 kalau nggak salah rata-rata untuk satu pembimbing. Nah, mungkin saja memang walaupun kita sudah mempelajari, walaupun kita sudah berhati-hati, mungkin saja ada kesalahan atau kesilapan. Maka penting kita lihat kesilapan kita tadi atau kealpaan dan kesalahan itu apakah pada rukun, ataukah terjadi pada hal-hal yang wajib, ataukah terjadi pada hal-hal yang sifatnya sunnah. Kalau terjadi pada hal-hal yang sifatnya sunnah, maka tidak ada konsekuensi apapun. Tidak ada konsekuensi apapun. Atau hal-hal yang dimakruhkan misalkan tidak ada konsekuensi. Hanya saja tidak utama, tidak sempurna.
Yang kita inginkan kan kalau bisa sempurna. Adapun jikalau terjadi pada hal yang sifatnya wajib, maka kita wajib untuk membayar dam selain dam untuk tamattu. Ketika kita memilih tamattu itu kan otomatis ada dam seekor kambing atau puasa 10 hari di Mekah, kemudian juga ketika saat pulang ke kampung halaman di Mekah 3 hari, kemudian pulang kampung halaman 7 hari. Nah, saat kita nambah pelanggaran yang kita tinggalkan atau kita lupa alpa pada hal yang wajib, tambah lagi dam. Iya, tambah lagi dam. Ada dam biasa kambing, ada dam tadi besar onta. Kalau onta 2 kali pelanggarannya wah lumayan Pak ya. Pulang dari Saudi malah punya hutang ya. Tadi onta untuk berhubungan dan entah kenapa karena itu dilarang maka godaannya juga kuat ya. Jadi ada hikmahnya juga kalau haji ya dipisah gitu karena pengaturannya demikian mungkin ya. Karena satu kamar misalkan berapa Pak haji itu? 4 ya mungkin ada juga yang sampai 6 atau 8 sehingga seseorang bisa menahan sebab dendanya juga lumayan 1 ekor onta begitu Pak ya 1 ekor onta. Nah kalau yang berhubungan dengan wajib dia bayar dam, contohnya misalkan dia tidak dari miqat misalkan demikian, contohnya misalkan dia tidak mabit di Musdalifah, contohnya misalkan dia tidak tahallul atau tidak wukufnya tidak sampai tenggelam matahari. Nah, itu tambah dam namanya. Kalau yang berhubungan dengan apa tadi? Rukun lah berarti hajinya tidak sah. Dia wajib diulang lagi. Contohnya katakanlah misalkan dia enggak wukuf. Iya, dia tidak tawaf. Dia tidak sa'i, misalkan seperti itu. Dia tidak ihram. Nah, itu kan rukun. Tapi lazimnya biasanya rukun terpenuhi hanya ada potensi di mana yang wajib atau sunnah, yang wajib atau sunnah. Seperti itu. Maka yang wajib ya bayar dam, puasa tadi 3 hari dan 7 hari atau puasa 3 hari dan 7 hari di kampung halaman. Dan tetap sah haji atau umrahnya. Kebanyakan di mungkin yang sunnah atau hal-hal yang semacamnya. Tapi kalau ada rezeki kita merasa wah dulu nggak maksimal, kita ulang lagi, nah itu bagus juga Pak. Dan memang nggak ada bosan-bosannya, ya kan? Nggak ada bosan-bosannya kalau ke sana, ke Mekah dan ke Madinah. Ya, silakan Pak, ada yang lain? Iya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada dam ya. Iya, jadi dam itu disembelih ketika tanggal 10 Zulhijjah dan juga hari tasyrik. Pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik dan itu didistribusikan kepada fuqara atau orang miskin Mekah dan sekitarnya. Itu disebut dengan al-hadyu. Bedanya kan kalau korban sama juga pada waktunya dan juga didistribusikan kepada fakir miskin, tetapi kalau korban niatnya maka boleh fakir miskin selain penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi saat tanggal 10 atau pada saat hari at-tasyrik. Adapun pesanannya, settingannya nggak masalah sebelumnya. Mungkin repot gitu ya untuk menyiapkannya atau bisa jadi terlupa kalau nggak hati-hati, kalau tidak
dikoordinasikan. Nah, silakan jamaah, ada yang lain mungkin. Saat ini mungkin prediksinya musim panas gitu ya. Sampai 50 derajat kemungkinannya. Konon seperti itu. Ya, silakan. Ya. Masalah apa tadi? Kesalahan ya. Pembayaran damnya ketika saat telah pulang. Sebabnya kenapa, Pak? Iya, sudah pulang begitu ya, sudah lama atau baru ingat atau baru sadar atau baru tahu ternyata dulu dia melakukan pelanggaran. Misalkan dia tidak mabit di Musdalifah, misalkan gitu Pak ya. Atau misalkan dia lupa tahallul misalkan atau yang semacamnya. Telah kita sebutkan bahwa syariatnya itu adalah dam disembelih pada tanggal 10 atau pada ayyamut tasyrik. Kalau tidak mampu puasa 3 hari di Mekah, puasa 3 hari tadi dikatakan oleh para ulama boleh saat sebelum tanggal 10 atau yang utama adalah saat pada hari tasyrik. Kalau kita lihat kan memang ada perbedaan. Jamaah haji itu bahkan makruh untuk puasa Arafah, tapi sangat ditekankan bagi yang tidak haji. Kemudian hari tasyrik itu nggak boleh puasa bagi non jamaah haji, tapi ditekankan dan kesempatan untuk puasa pengganti dam tadi bagi jamaah haji. Nah, permasalahannya adalah alokasi waktu tadi telah lewat begitu Pak ya. Jadi harusnya kan nyembelihnya di sana, atau kalau nggak mampu puasa 3 hari di sana, pulangnya di Mekah. Maka bagaimana kalau dia lupa? Ya, kalau dia lupa, maka kata para ulama, wallahu taala alam bisawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang dia bisa lakukan adalah puasa 10 hari, bertaubat kepada Allah, kemudian puasa. Atau jikalau dia bisa suatu saat balik lagi mengulangi supaya lebih sempurna, maka itu baik. Hukum asalnya kan dam, tetapi kan dam sebagaimana kita lihat definisinya itu didistribusikan kepada fakir miskin kota Mekah. Kalau kita damnya di pulang, lumayan juga Pak ya, nggak bisa juga ke sana kan ngirim dagingnya. Berarti kita di sini distribusinya. Maka yang bisa dia lakukan adalah puasa 10 hari, bertaubat kepada Allah, puasa 10 hari. Kemudian jikalau dia mampu suatu saat dapat rezeki tanpa dipaksakan, maksudnya betul-betul mampu, dia bisa haji kembali dan menyempurnakannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Ya. Kenapa Pak? Tawaf ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, dan ada tawaf sunnah namanya. 4 berarti. Iya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tawaf kudum itu tidak wajib disertai dengan sa'i. Jadi tawaf kudum itu kan bagi yang hajinya dipilih adalah qiran atau ifrad. Kalau tamattu datang dia kan umrah, namanya tawaf umrah. Otomatis setelah tawaf dia sa'i. Sa'i untuk haji atau umrah? Umrah. Setelah itu dia kan tahallul. Tapi bagi yang qiran atau ifrad ketika datang, namanya tawaf yang dia lakukan bukan tawaf umrah, tetapi adalah tawaf kudum. Selamat datang, tawaf kudum.
Dia bisa memilih satu di antara dua opsi. Opsi yang pertama, kan ifrat sama qiran itu sama persis, Pak. Ibadahnya. Yang beda hanya niat saja. Yang beda hanya niat, dan kalau qiran masih wajib dam, kalau ifrat nggak wajib dam, cuma itu dua saja. Bedanya niat, kalau qiran dia niat haji dan umrah. Niat umrah sekaligus haji. Sekaligus. Nah, kalau ifrat hanya niat untuk haji saja. Selesai haji kalau mau umrah tidak masalah. Nah, kudum ketika datang tawaf, dia memilih satu di antara dua opsi. Opsi yang pertama setelah tawaf kudum sekaligus sa'i untuk haji. Maka ketika nanti dia tawaf ifadah tidak perlu lagi sa'i. Atau dia tawaf kudum saja enggak sa'i, nanti berarti pas tawaf ifadah wajib disertai dengan sa'i, seperti itu. Adapun tawaf sunnah tidak perlu sa'i. Tawaf sunnah itu maksudnya kita tiap hari ke Masjidil Haram, kita kan memilih mau tahiyatul masjid atau yang lebih utama dari tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram yaitu tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah, pakai pakaian biasa tanpa perlu miqat, ya langsung keliling 7 kali seperti itu. Tidak juga digandeng dengan sa'i. Nah, baru kemudian nanti ada tawaf wada' namanya. Itu juga wajib. Tawaful wada' itu juga wajib, hanya tawaf tanpa sa'i. Kemudian kecuali bagi wanita yang haid, ditunggu-tunggu nggak suci-suci, sedangkan jamaah sudah pada jadwal pulang misalkan, risiko kalau dia bertahan untuk bela-belain ngusahain tawaf wada, maka nggak masalah tawaf wada ditinggalkan bagi wanita yang haid. Itu satu dispensasi bagi dia, maka disunahkan terutama bagi wanita untuk melakukan pengecualian, niat pengecualian. Allahumma makani haitsu habastani, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, ibadahku untuk tahallul dan sempurnanya ketika engkau menghalangiku. Nah, untuk tawaf ifadah itu memang menjadi masalah kalau wanita haid. Kan dari semua rangkaian ibadah haji yang wajib suci hanyalah tawaf. Di antara 4 jenis tawaf tadi, yang menjadi rukun adalah tawaf ifadah. Masalahnya kalau wanita haid, ya kan? Pertama dia syaratkan dulu Allahumma mahilli haitsu habastani. Yang kedua dia tunggu. Ya, sebab tidak boleh dipaksakan juga ketika haid tawaf. Tapi kalau jadwal pulang sudah dekat, waduh, gimana ini? Besok kepulangan, ya sudah, bismillah. Ya, sebagian para ulama meringankan, bagaimana lagi? Ini tidak ada konteks zaman dulu. Konteks zaman dulu itu kan naik kendara, naik hewan, jalan kaki. Jadi kalau pisah dari rombongan masih nggak masalah. Kalau sekarang rombongan kita sudah pulang, kita mau bertahan, ya mungkin sulit juga kan begitu jemaah. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa sama sekali, kata para ulama ada dispensasi, bahkan wanita haid khusus tawaf apa tadi? Ifadah, bukan tawaf wada, bukan tawaf sunnah. Nah, ya silakan, ada yang lain ya Pak. Tidak mabit ya? Oh. Langsung wukuf. Karena itu sunnah. Apakah tidak termasuk tidak taat gitu Pak ya? Ya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Kalau jelas syariatnya, ya tidak ada istilah tidak taat pada
pemerintah, apalagi di sana yang ditentukan itu sudah lazim dan jamak. Biasa bergerak tanggal 8, kemudian tanggal 9 itu langsung wukuf di Arafah jadwalnya. Maka saya lihat jemaah haji Indonesia juga itu banyak juga yang wukuf, yang mabit di Mina. Mabit di Mina. Mungkin sebagiannya langsung ke Arafah pada tanggal 9. Jadi kita usahakan tetap mabit di Mina. Ya, kita usahakan tetap mabit di Mina dengan koordinasi dan pemberitahuan kepada ketua apa biasa Pak ya? Ketua rombongan. Ya, nanti dianggap hilang kita. Wah, mana nih si fulan? Ya, pas dicek, wah enggak ada. Jadi kita pemberitahuan, kita koordinasi, saya maunya mabit di Mina, nanti juga mabit di Musdalifah. Kadang-kadang kan ketua rombongan itu mungkin ada yang paham, ada yang enggak paham. Ya, kalau paham kan, oh ya enggak apa-apa Pak, yang penting terus komunikasi. Kalau enggak paham, aduh saya enggak tanggung jawab Pak, ya kan? Itu enggak boleh. Berarti Bapak enggak taat sama ketua rombongan misalkan begitu. Ya, kalau tawaf, kalau mabit di Mina masih sunnah, yang riskan, krusial itu di mabit di Musdalifah, harus ditekankan. Kemudian seseorang memperbanyak sholat, ya sholat di Masjidil Haram. Memang lazimnya kan ada hotel transit, jadinya sayang juga tidak sholat di Masjidil Haram karena jauh mungkin dan supaya praktis. Kemudian seseorang memperbanyak salat sunnah, sebab itu kesempatan yang sangat langka bisa memperbanyak salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti itu insyaallah. Ya, silakan. Tanggal 8 langsung ke Arafah. Demikian juga pada waktu masuk ke Mina itu setelah Iya. Dan keluar dari Mina, dari Arafah itu setelah matahari tenggelam. Nah itu waktu sholat maghrib itu kebanyakan sholat di Arafah. Sebenarnya kan harus meninggalkan Arafah dan kemudian terakhir di Musdalifah, betul. Iya, memang kadang-kadang ada, pertama mungkin saja kebijakan yang perlu ditinjau ulang, yang kedua kadang-kadang karena kondisi dengan alasan praktis dan menjaga jamaah haji yang rentan kecapean atau kesehatannya kasihan nanti. Karena itulah ya biasanya langsung ke Arafah atau langsung dari Arafah ke Mina. Tapi tentu saja memang biasanya bisa dikoordinasikan kembali dengan pemberitahuan atau rombongan sehingga hal yang demikian bisa dilakukan. Dan tidak mesti, kadang-kadang orang yang sehat dan muda dikorbankan harus ikut yang sudah tua, lemah atau sakit. Dia kan harusnya mempunyai pilihan yang lebih optimal ibadahnya. Kecuali kalau itu adalah orang yang di bawah tanggung jawab dia, istrinya atau orang tuanya, maka enggak masalah dia mengalah pada ibadah-ibadah sunnah, ya langsung ke Arafah misalkan, atau misalkan dia menyertai, ya kan, menyertai. Adapun karena alasan kepraktisan kata para ulama, maka yang demikian khusus wajib tidak berlaku, hanya berlaku kalau sunnah.
kalau alasan kepraktisan dan kemudahan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Nah, seperti itu. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang juga penting adalah tentang ketika di Mekah dan Madinah seseorang harus menjauhi maksiat. Di antara maksiat yang dia harus jauhi adalah musik. Adalah musik. Dan hadisnya sahih memang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada kelak umatku yang akan berusaha menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan juga alat-alat musik. Alat-alat musik. Ketika satu kalimat datang dengan beberapa jenis, maka tergantung konten daripada hadis tersebut atau ayat tersebut. Jikalau positif, maka tidak bisa sebagian positif, sebagian negatif, sebagian diperintahkan, sebagian dilarang. Sebaliknya dalam hadis ini semuanya datang dengan ancaman, peringatan, dan supaya dijauhi sebab itu maksiat. Rasulullah SAW menyatakan akan ada umat di akhir zaman dari umatku yang berusaha. Berusaha itu kan awalnya diharamkan, tapi dibuat syubuhat atau berbagai macam alibi atau apologi, alasan-alasan, sehingga awalnya yang diharamkan tadi menjadi samar. Apa itu? Yang pertama adalah zina, yang kedua apa tadi? Sutra, yang ketiga adalah khamar, dan yang keempat adalah alat-alat musik. 3 datang dengan ancaman, peringatan, dan keharaman. Gak mungkin kita terjemahkan bahwa akan ada satu kaum yang kelak di akhir zaman mereka berusaha menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, dan minuman keras. Adapun musik boleh-boleh saja. Kan gak mungkin gitu ya. Semuanya datang dengan ancaman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sigat jazm, sigat memastikan, rawa. Walaupun ada kritikan daripada Ibnu Hazm, tapi itu telah dijawab oleh para ulama hadis. Ratusan ulama hadis telah menyatakan kritikan Ibnu Hazm terhadap mu'allaqnya hadis riwayat Bukhari itu adalah satu kesalahan, dan Imam Bukhari pada beberapa tempat yang lain beliau menyambungnya. Maka ini jadi peringatan, harusnya takut sebagian orang misalkan menyatakan bahwa musik itu halal, dan yang dimaksud adalah alat-alat musik. Tidak ada hubungannya dengan deburan ombak, tidak ada hubungannya dengan semilir angin atau rintik hujan yang syahdu, itu juga musik, enggak ada hubungannya. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah penggunaan alat-alat musik yang lazim, alat-alat musik. Kemudian dinikmati, bagi yang tidak menggunakan dia mendengarkan dan menikmati. Nah, ini salah satunya. Ini mungkin kita hubungkan sedikit sebab sedang agak ramai belakangan. Sampai di sini jemaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.